Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini saya menyediakan 2 kursi. Silakan Anda memilih kursi yang mana yang menurut Anda nyaman. Di sini saja. Baik, silakan untuk duduk. Terima kasih. Bolehkah saya duduk? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah Anda sudah nyaman duduknya? Sudah. Baik, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauzia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas BK 4B. Nah, saya ingin Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Resa Apriliani. Saya berasal dari Cipatujah dan saya bekerja di PT PNM. Baik, terima kasih. Nah, untuk lebih akrabnya lagi, saya untuk lebih enak lagi gitu kita berbicara, saya enaknya memanggil Anda siapa? Resa, Tete, atau Apriliani atau Resa aja. saya. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya meminta izin untuk merekam sesi konseling kali ini, di mana yang bertujuan untuk bukti bahwa saya sudah melaksanakan tugas praktikum saya, yaitu konseling individu, dan izin membawa alat tulis barangkali ada hal-hal yang penting yang harus saya catat. Apakah boleh? Boleh. Nah, sebelum masuk pada sesi konseling kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Resa. Apa sih tujuan Resa mengikuti sesi konseling kali ini? Untuk meminta solusi agar bisa memecahkan masalah tentang pekerjaan saya. Oh, baik. Mungkin Resa akan menceritakan tentang permasalahan pekerjaan, begitu? Iya. Mungkin sekarang kita masuk pada sesinya. Silakan, apa yang akan kita selesaikan hari ini. Saya akan memberi kesempatan kepada Resa untuk menceritakan apa sih permasalahan yang sedang Resa alami. Pertamanya saya kan bekerja sudah 10 bulan ya di PT PNM. Terus saya awal bekerja itu menjadi bagian akun officer di PT PNM. 4 bulan ke depan saya beralih ke finansial akun officer, yaitu bisa disebut FAO. Jadi bekerjanya itu di ruangan. Oh, baik. Jadi pas masuk 4 bulan kemudian itu sudah naik mungkin ya? Iya. Gitu. Nah, setelah itu kan tadinya kalau misalkan di lapangan itu banyak berbaur sama orang, terus emang asik kan ya. Pas masuk ke bagian jadi FAO banyak ngeluhnya, banyak kok gini pekerjaannya beda sama di luar gitu. Kalau misalkan di luar kan asik, bisa sambil main-main lah gitu, refreshing. Kalau di dalam kan boring, terus Jadi banyak fokus kerjaan aja begitu. Jadi bedanya bedanya dari dalam ruangan sama sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya kan di lapangan banyak orang ya, Iya. banyak yang terus kesana kesini, nggak di ruangan terus gitu, nggak ya, jadi gak boring. nggak Kalau boring. misalkan Ya. sekarang udah di dalam banyak tuh masalah. Nah, apa itu? Kalau boleh saya tahu apa permasalahannya? Pertama, masalahnya sih banyak bukan pekerjaan saya yang harus diselesaikan. Contoh misalkan pekerjaan orang lain harus diselesaikan sama saya, jadi menambah beban pekerjaan seperti itu. Baik. Jadi pekerjaan orang lain, jadi merasa Terbebani. jadi terbebani begitu. Iya. Karena pekerjaan orang lain kadang Resa yang mengerjakan, Iya. sedangkan pekerjaan Resa juga banyak begitu. Emang iya benar. Terus apa Gitu. lagi? Terus susah sih kalau misalkan bekerja sama yang nggak ngerti lagi sama kita loh. Oh, jadi gak sefrekuensi gitu, Iya, gak benar-benar. sepemikiran. Jadi kalau misalkan kita lagi sibuk ataupun kita lagi banyak pekerjaan, tapi tetap aja selalu ada yang ganggu atau gimana, nggak ngerti gitu sama situasi kita. Jadi kebawa emosi, kadang suka nggak nyaman di kantor tuh, gitu sih. Apakah Anda lagi? Udah sih lebih gak nyaman aja gitu sama
ngertiin kita. Kalau misalkan bekerja tuh kan harus sama orang-orang yang bisa ngertiin kita kan. Kalau misalkan nggak ngertiin kita, jadi kadang gak nyaman gitu. emang gak nyaman. Ya baik, udah begitu aja. Udah. Nah mungkin saya simpulkan kembali ya, mungkin yang dialami oleh Resa itu sekarang permasalahan itu di pekerjaan, dimana di dalam pekerjaan itu memang capek di lapangan ya, tapi enak ada enaknya di lapangan terus, tapi sekarang masuk ke dalam lebih atas lah begitu ya pekerjaannya, tapi orang-orangnya gak nyaman, jadi Resa merasakan gak nyaman terus terbebani mungkinnya begitu, jadi banyak ke fokusnya juga lah. Karena pekerjaan yang orang lain saja harus diselesaikan oleh Resa begitu mungkinnya. Nah kalau boleh saya tahu, jika seandainya permasalahan itu selesai, siapa sih yang akan merasakan perubahan itu? Saya sendiri pastinya. Saya sendiri. Baik. Nah di sini saya mempunyai skor di mana dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sangat buruk sekali, sangat terpuruk sekali, dan di mana angka 10 itu Resa merasa sangat bahagia sekali. Nah jika diskalakan, berada di skala berapa Resa sekarang? 3 sampai 4 lah. 3 lah ya, 3, 4 begitu mungkin ya. Nah baik, selanjutnya setelah Resa melaksanakan sesi konseling kali ini, Resa berharap ada di skala berapa? Skala 7, 8. Berarti berharap yang perubahan yang sangat baik mungkinnya ke depannya. Sangat baik. Nah sebelumnya apa sih yang sudah Resa lakukan untuk meminimalisir permasalahan yang sedang dialami oleh Resa begitu? Apa sih? Yang pertama sih lebih ke sabar aja dulu ya. Soalnya kalau misalkan nggak sabar juga, kita juga ya yang terbebani. Terus selalu ya udahlah, gak apa-apa, jalanin aja dulu. Jadi yang sudah diusahakan itu lebih ke ya udahlah, jalani aja pekerjaan, jangan terlalu dipikirkan orang lain begitu mungkin ya. Nah baik, nah sekarang saya ingin Resa relate mungkin untuk lebih tenang juga ya. Silakan Resa pejamkan mata Resa, dan dalam hitungan ketiga Resa bisa tarik nafas selama 2 kali saja. 1, 2, 3. Baik, sebelumnya Resa bayangkan Resa pergi ke suatu tempat. Nah sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada tempat di mana Resa sangat merasa tenang, nyaman begitu? Di kamar sih. Oh lebih di kamar ya, menyendiri mungkin begitu. Nah ketika Resa berada di kamar, terus pulang kerja, bayangkan Resa pulang kerja capek pikiran, belum ada masalah sama teman, terus Resa pulang, Resa diam di kamar sendiri, tidak ada orang yang mengganggu Resa, dan Resa berpikir sangat tenang nih, capek juga enak, sambil Resa tiduran lah misalkan. Terus Resa berpikir dan berdoa mungkin ya Allah lancarkan gitu segala urusan saya, pekerjaan saya lancarkan. Dan tadi Resa mempunyai permasalahan seperti itu, saya ingin, mungkin Resa berpikir ya Allah saya ingin permasalahan itu selesai dan saya bisa menghadapi ujian-ujian
apa yang diberikan oleh Allah mungkin. Nah, ketika Resa sudah merasa tenang karena pulang kerja Resa di kamar sendirian. Nah, dan saya mau menanyakan, ketika Resa sudah merasa tenang, nah mungkin ya ketika Resa pulang kerja terus pulang ke rumah, masuk ke kamar tenang begitu ya, dan yang tadi saya bicarakan itu yang dibayangkan oleh Resa juga itu benar-benar terjadi, maka siapa yang pertama kali yang akan merasakan perubahan itu? Diri saya sendiri. Oh, baik. Mungkin silakan membuka matanya. Nah, jika permasalahan itu selesai, semua permasalahan itu selesai dan apa yang dibayangkan Resa tadi membuat Resa lebih tenang, siapa yang selanjutnya mengalami atau merasakan perubahan dalam diri? Lebih ke ibu sih. Lebih ke ibu. Kalau boleh saya tahu kenapa boleh ke ibu? Karena setiap saya pulang kerja itu saya suka uring-uringan, bete, bad mood, jadi kesan ke ibunya, kenapa sih ini anak kalau bisa gini pulang kerja gak ada happy-happynya. Jadi lebih bertanya-tanya mungkin ya, bertanya-tanya kenapa sih pulang kerja kok gini. Kayak mungkin seperti itu. Tapi mungkin lebih ke rasanya lebih diam mungkin ya. Jadi ibunya mungkin jadi bertanya-tanya, bingung begitu, mau tanya juga capek mungkin. Nah, jika permasalahan ini selesai, berapa kali Resa akan meminimalisir permasalahan yang mungkin bisa datang kapan saja? Dalam seminggu itu berapa kali Resa akan meminimalisir? 2 sampai 3 kali. Nah, dan apa sih yang akan dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut? Kalau untuk saat ini sih masih ya udah sih jalani aja. Jalani aja mungkin ya. Jadi lebih ke ya udahlah, berusaha gak berpikiran negatif begitu. Iya. Jalani aja kerjaan Resa begitu mungkin ya. Nah, mungkin sekarang saya akan menyimpulkan mungkin ya dari awal sampai barusan, sampai yang barusan Resa katakan. Mungkin yang pertama, Resa mempunyai permasalahan di mana Resa itu mempunyai masalah di dalam pekerjaan, di mana Resa kadang merasa tidak nyaman, tidak fokus, terbebani karena pekerjaan dan lingkungan teman-teman yang dimana Resa tadinya bekerja di lapangan terus pindah ke dalam ruangan, dan itu pun berbeda tempat begitu ya. Nah, Resa mempunyai permasalahan seperti itu, dan mungkin tadi dari awal permasalahan Resa hanya berada di skala 4 mungkin ya. Tadi kan 3, 4 lah, 4. Dan setelah sesi konseling ini berakhir, Resa sangat berharap berada di skala 7 atau 8, yang ke-8 mungkinnya yang lebih bagus. Itu memang perubahan yang sangat bagus lah, berharap perubahan yang sangat bagus sekali, meningkat sekali begitu. Dan ketika Resa mungkin Resa berpikiran juga ingin menyelesaikan permasalahan ini karena dampaknya juga pada diri Resa sendiri, terbebani, kadang tidak fokus menjalani pekerjaan, dan pulang ke rumah Resa takut ibu mungkinnya merasa, oh kadang Resa juga pastilah berpikir
Ibu bertanya-tanya gak sih karena Resa pulang kerja diem, karena bete atau capek atau banyak pikiran ini itu di pekerjaan. Nah, setelah mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari permasalahan Resa. Nah, setelah Resa setelah sesi konseling ini selesai, permasalahan Resa diceritakan, sekarang Resa berada di skala berapa? 7 sih, karena sudah bisa tercurahkan, jadi lega lah gitu, bisa bercerita tentang masalah. Oh baik, berarti perubahan yang sangat bagus ya, dari skala 4 sampai skala 7 itu sangat jauh. Jadi terima kasih juga sudah bercerita permasalahan, mencurahkan, karena memang sebaiknya punya masalah itu diceritakan kepada yang terpercaya mungkin ya, karena tidak semua orang itu sama. Nah, mungkin saran dari saya atau solusi dari saya, pertama, Resa harus lebih ya tadi kata Resa, jalani aja pekerjaan Resa. Memang sih terkadang terbebani karena pekerjaan orang lain, dan kadang gak semua teman-teman di pekerjaan Resa itu dekat gitu dengan Resa. Nah, mungkin sekarang Resa fokus aja lah di pekerjaan Resa. Kalau emang ya harus dikerjakan nih sama Resa, ya udahlah kerjakan, jangan terlalu dipikirkan, ya udah jalani aja. Yang penting pekerjaan itu beres, yang penting semua yang kewajiban Resa itu dijalani, dan apa tujuan Resa itu bisa digapai, bisa dicapai. Entah itu tujuannya untuk, ya pasti terutama untuk diri Resa sendiri, dan yang kedua mungkin untuk orang tua, terutama ibu Resa dan keluarga yang lainnya, mungkin saudara Resa. Nah, mungkin Resa harus lebih semangat lah, jangan terlalu dipikirkan begitu, jangan terlalu mengeluh nih, banyak keluh, capek, jangan, karena pekerjaan di mana-mana itu pasti capek, pasti namanya juga hidup, ada masalah, ada capeknya, pasti begitu. Tapi gimana kita menjalaninya? Dan yang pertama mungkin Resa harus lebih ikhlas menjalaninya, karena ketika kita menjalani suatu pekerjaan atau menghadapi suatu permasalahan dengan kita ikhlas, maka tidak akan ada rasa bete, bad mood gitu apa. Jadi juga kan rasa enak ke orang lainnya, terutama ketika pulang ke rumah gak akan melihatkan muka yang bete nih begitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Resa harus lebih semangat, jangan banyak mengeluh, fokus aja sama pekerjaan dan tujuan Resa untuk kedepannya, tujuan Resa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan tujuan Resa untuk menjadi orang sukses untuk Resa dan keluarga Resa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat juga. Nah, sebelum sesi konseling ini ditutup, di sini saya mempunyai 3 kertas, di mana yang 2 untuk Resa dan yang 1 untuk saya. Pertama untuk Resa, saya ingin Resa menuliskan pesan untuk saya tentang konseling hari ini. Permasalahan Resa apa sih yang sudah Resa rasakan setelah melakukan sesi konseling kali ini? Silakan Resa tulis terlebih dahulu, nanti saya tulis pesan juga untuk Resa kembali. Dan yang kedua, saya akan memberikan kertas kosong, di mana jika suatu saat Resa ada permasalahan kembali, untuk berarti mengikuti sesi konseling untuk yang kedua kalinya. Dan pertama Resa harus memberikan tulisan atau skala perubahan apa yang sudah Resa rasakan dari sesi konseling yang pertama ini, jika nanti Resa mengikuti sesi konseling yang kedua, dan ceritakan apa saja yang perubahan yang terjadi. Mungkin itu
itu yang di kertas kosong. Dan sekarang mungkin Resa harus menuliskan pesan terlebih dahulu untuk saya. Silakan. Baik, boleh saya pinjam dulu? Baik, sebelumnya saya ingin Resa menyampaikan pesan suara yang tadi ditulis oleh Resa. Pesan dari saya, terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Semoga bisa membantu kepada saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih juga sudah mempercayai permasalahan apa yang Resa rasakan kepada saya, sudah dan harapan saya juga semoga apa yang kita selesaikan hari ini, apa solusi dari saya bisa membantu Resa untuk menyelesaikan permasalahan Resa dan bisa membuat Resa menjadi lebih baik, mungkin seperti itu. Dan ini kertas yang tadi saya mau kasih, dan ini pesan dari saya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya bantu untuk Resa. Semoga Resa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan semoga solusi dan apa yang saya tadi bicarakan bisa bermanfaat buat Resa. Baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya berada di sini, menyempatkan waktunya juga. Terima kasih ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.